Selamat pagi, nama saya Zulfadli dari mahasiswa jurusan Prodi Pendidikan Kimia. Ingin melaksanakan UKIN pagi ini dengan topik bahasan menentukan tetapan laju dan menghitung laju reaksi pada konsentrasi tertentu. Baik, ini kartu pengenal saya. Terima kasih. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada sehat-sehat saja? Sehat, Baik, Cer, sehat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa semoga pada pembelajaran hari ini kita dibukakan pikirannya untuk menerima pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ananda, teacher ingatkan tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita selalu terhindar dari pandemi yang sedang berjangkit ini. Dan jangan lupa tetap memakai masker ketika keluar rumah. Baik, sebelumnya teacher sudah membagikan absen di grup WA. Itu teacher lihat itu sudah mengisi absen ya semuanya. Sudah 14 orang. Ya, kecuali Claudia yang minta izin karena sakit ya. Oke. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang orde reaksi ya. Siapa yang masih ingat apa itu orde reaksi? Apa itu orde reaksi? Ada yang masih ingat? Bilangan apa? Suatu bilangan yang menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi suatu zat. Oke, bagus sekali ya Hendro. Jadi orde reaksi adalah bilangan yang menyatakan hubungan antara konsentrasi dengan laju reaksi. Ada berapa jenis orde reaksi? Salwa? Ada 3, Cak. Nah, apa aja? Orde 0, orde 1, orde 2. Oke, orde 0, orde 1, orde 2. Kemarin kita juga sudah mempelajari tentang grafik dari orde reaksi. Perhatikan yang teacher bagikan. Sebelumnya sudah ada kurvanya ya. Coba perhatikan kurva yang teacher buatkan. Yang pertama kurvanya kira-kira seperti ini. Ini V-nya, ini konsentrasi. Kira-kira ini kurva menunjukkan orde berapa? Siapa yang masih ingat? 0, Cer. Orde 0 ya, betul sekali Hendro dan Salwa. Jadi ini orde 0 ya. Kemudian ada lagi kurva seperti ini. Ini V-nya, ini konsentrasi. Ini menunjukkan orde berapa? Orde 1, Cer. Bagus sekali Aulia. Ini orde 1. Terus ada satu lagi itu seperti ini. V, ini konsentrasi. Ini V berapa? Orde 2, Cer. Oke, orde 2. Berarti masih ingat ya sebagian besar pelajaran minggu kemarin. Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara menghitung orde reaksi tersebut ya. Untuk pembelajaran hari ini, dalam kehidupan kita banyak sekali orde reaksi ini terkait ya. Apakah langsung terkait dengan kita atau terkait dengan industri. Sekarang teacher mau Anda memperhatikan video berikut ini. Dan nanti Oke, coba perhatikan video berikut ini. Asam sulfat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan deterjen, pupuk, cat, plastik, larutan dalam air aki, dan lain-lain.
proses pembuatannya harus dilakukan pada temperatur rendah dan tekanan tinggi. Namun, reaksi tidak dapat berlangsung pada temperatur rendah, dan jika menggunakan tekanan tinggi, diperlukan biaya yang lebih mahal. Reaksi dapat berlangsung pada suhu 450 derajat Celcius dengan tekanan 2-3 atm menggunakan katalis vanadium pentaoksida. Dengan menggunakan katalis vanadium pentaoksida, reaksi berlangsung dengan baik, yaitu 98% sempurna dan tidak memerlukan tekanan. Oke. Sudah diperhatikan videonya? Pada video tersebut tampak pembuatan asam sulfat ya. Di situ digunakan suhu yang tinggi dan penambahan katalis. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan bagikan link untuk pretest ya. Jadi silakan nanti dikerjakan tentang pretestnya. Nanti dicara kopikan ke Word. Oke, Chair. Oke, sudah teacher bagikan, sudah bisa dibuka linknya. Silakan mulai dikerjakan soal pretestnya. Oke, kita cukupkan untuk pretest. Baik, untuk pembelajaran hari ini, seperti yang kita lihat pada video tadi, ada pembuatan asam sulfat gitu. Dalam proses industri, biasanya yang diperhitungkan itu adalah waktu ya. Jadi misalnya kalau dia waktunya kurang, berarti bisa waktunya terlalu lama, bisa jadi produksinya itu kurang, biayanya semakin besar. Jadi semakin lama prosesnya, berarti waktunya juga, biayanya juga semakin besar. Sehingga perlu diperhatikan kecepatan reaksinya. Jadi mereka perlu menghitung kalau dengan seperti ini berapa lama reaksinya dapat berlangsung gitu, atau berapa cepat. Maka hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai bagaimana cara menghitung kecepatan reaksi. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui pembelajaran discovery learning dengan menggunakan LKPD yang dilengkapi video pembelajaran, peserta dapat menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan, serta dapat merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab. Oke, untuk pembelajaran hari ini nanti Anda akan teacher berikan beberapa buah video untuk diamati. Ada video pertama untuk melihat untuk stimulusnya, dan ada untuk video kedua untuk mengumpulkan data. Kemudian nanti di akhir akan kita adakan post test untuk melihat sejauh mana pembelajaran hari ini dapat Anda pahami. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, teacher akan mempresentasikan, memberikan sebuah video kepada Ananda. Silakan nanti diamati dulu, kemudian sebelumnya teacher juga sudah membagikan LKPD ya. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Nanti kalau ada yang terkait video ditanya di situ, silakan dituliskan mengenai apa yang diminta ditanya di situ. Oke, teacher mulai membagikan layarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak aplikasi laju reaksi yang dapat kita lihat. Salah satunya di bidang industri. Pada pembuatan amonia, terdapat aplikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi, yaitu tingginya suhu, yaitu pada suhu 400 derajat Celcius, dan diberikan katalis, yaitu katalis besi. Selain mengaplikasikan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, pada proses industri juga perlu diperhitungkan waktu dan kecepatan dari suatu reaksi. Sehingga kita perlu tahu bagaimana cara menghitung laju reaksi pada konsentrasi tertentu dan dihasilkan hasil yang optimal pada waktu yang kita inginkan. Oke.
setelah mengamati video tadi, silakan Anda tulis apa yang dapat Anda amati dari video tadi di KPD-nya atau di bukunya dulu, nanti bisa disalin ke KPD-nya. Apa yang teramati dari video tadi. Oke, ada yang mau menyampaikan apa yang diamati dari video tadi? Ingin coba, Cer. Ya, silakan coba Hendro. Hendro dulu. Jadi tadi itu diagram pembuatan amoniak berdasarkan proses Haber-Bosch. Jadi di situ ditunjukkan adanya di situ terdapat faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi. Yang dijelaskan pada diagram proses Haber-Bosch seperti suhu, katalis, tekanan, dan perbandingan volumenya. Oke, terima kasih Hendro. Ya Salwa, apa yang diamati tadi Salwa? Kurang lebih sama dengan Hendro. Di sini soal lihat ada skema pembuatan amoniak melalui proses Haber-Bosch yang mana pada proses ini ia dapat mempengaruhi faktor-faktor dari suatu laju reaksi. Oke, itu yang dapat diamati. Kemudian setelah mengamati video tersebut, kira-kira apa permasalahan yang dapat kita identifikasi dari video tersebut? Apa permasalahan di akhir video yang dapat Anda perhatikan tadi? Silakan dituliskan di kertasnya dulu. Jadi, Reno, tolong rapikan rambutnya dulu, Reno. Jadi silakan dituliskan apa yang dapat Anda amati. Identifikasi masalah dari video tersebut. Kan di akhir video ada disebutkan masalahnya. Nah, apa kira-kira permasalahan yang dapat kita identifikasi dari video tersebut? Jadi silakan dituliskan apa permasalahan yang dapat Anda amati dari video tersebut. Oke, siapa yang mau menyampaikan apa permasalahan yang dia amati dari video tersebut? Aulia, apa permasalahan yang diamati dari video tersebut? Yang pertama itu, Cer, bagaimana menghitung laju reaksi konsentrasi tertentu. Lalu Aulia juga buat bagaimana kita menentukan laju reaksi konsentrasi itu bermacam-macam. Oke, jadi yang dapat salah satunya tadi sudah disampaikan Aulia, bagaimanakah cara kita menghitung laju reaksi pada konsentrasi tertentu dan beberapa hal lainnya. Baik, untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi, juga pertanyaan di akhir video tadi, itulah yang akan kita kerjakan hari ini. Bagaimana cara kita menghitung laju reaksi pada konsentrasi tertentu. Oke, untuk membantu kita dalam melanjutkan pengisian KPD, teacher akan bagikan juga video. Silakan diamati videonya untuk pengisian KPD. Tunggu sebentar ya, saya bagikan dulu ya. Oke. Bertemu lagi dengan Teacher Fadli pada pembelajaran kimia. Hari ini kita akan mempelajari menghitung tetapan laju dan menghitung laju reaksi. Perhatikan contoh berikut untuk pengisian LKPD. Diketahui reaksi 2NO ditambah Br2 menjadi 2NOBr dengan data sebagai berikut. Tentukanlah tetapan laju atau K dan laju reaksi jika konsentrasi NO 0,2 m dan Br2 0,5 m. Untuk menyelesaikan soal yang pertama,
Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Untuk menentukan tetapan laju, kita harus menentukan masing-masing orde. Pertama, kita cari dulu orde NO. Maka kita cari, kita bandingkan konsentrasi BR2 yang sama. Yaitu di sini kita lihat yang sama adalah percobaan nomor 3 dan nomor 4. Berarti V4 per V3 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi BR2 pangkat Y. Ini untuk data keempat. Dibagi K dikali konsentrasi NO pangkat X. Ini data yang ketiga. BR2 pangkat Y. Ini data yang ketiga. Maka di sini nilai K bisa kita sederhanakan. Kita coret karena nilai K adalah sama. Lalu kita masukkan nilainya. V4-nya itu adalah 20 per 5 sama dengan 0,2 per 0,1 pangkat X dikali 0,25 per 0,25 pangkat Y. Maka ini dia hasilkan 1 pangkat bilangan berapapun tetap 1. 4 sama dengan 2 berpangkat X, berarti X sama dengan 2. Berarti orde dari NO adalah 2. Yang selanjutnya kita cari dulu orde dari BR2. Berarti di sini yang kita bandingkan adalah konsentrasi NO yang sama. Konsentrasi NO yang sama di sini adalah nomor 1 dan 2. Berarti sama rumusnya V2 per V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi BR2 pangkat Y K dikali konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi BR2 pangkat Y. Yang di atas data kedua, yang di bawah data pertama. K-nya seperti biasa kita sederhanakan. V2-nya 48 per 16 sama dengan NO-nya 0,3 per 0,3, kita masukkan nilai X-nya kuadrat dikali 0,15 per 0,05. Berarti 3 sama dengan pangkat Y. 3 pangkat Y, berarti Y sama dengan 1. Untuk mencari nilai K, maka pilihlah salah satu persamaan. Oke, tadi sudah Anda lihat video ya. Sekarang silakan dibuka LKPD-nya. LKPD tadi silakan diisi sesuai dengan apa yang sudah Anda amati. Nanti kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas dari LKPD-nya, nanti silakan ditanyakan ke teacher. Oke, coba teacher lihatkan dulu supaya mudah ya. Oke, KPD-nya kira-kira seperti ini. Tadi kan sudah diisi ya, apa yang diamati, apa permasalahan. Kemudian diberikan di sini soal, kemudian ditanya ada 4 ya. Fokus kita sebenarnya di C dan D. Pertama, berapakah orde P dan Q? Di sini sudah diberikan langkah-langkahnya, tinggal Anda isi saja titik-titiknya ya. Pertama menghitung orde P, kita bandingkan konsentrasi Q yang titik-titik, yaitu nomor berapa. Jadi kalau P tadi kemarin kita pelajari itu Q-nya harus bagaimana.
Lalu kita masukkan nomor 1 dan 2, berarti V1 per V2, berarti 1/2, 1/2. Lalu kita masukkan nilainya, sehingga dapat nilai P. Jadi tinggal dimasukkan saja. Menghitung ORDQ juga seperti itu. Kemudian kita buatkan persamaan laju reaksi. Sama laju reaksi berarti ganti nilai X dan Y dengan orde yang kita dapatkan. Kemudian untuk menghitung harga K, kita pilih saja salah satu percobaan dari nomor 1 dan nomor 3. Silakan dipilih, ini bebas. Kemudian masukkan nilainya. Nah, kemudian setelah itu yang D, kita cari laju reaksi jika P-nya berubah dan Q-nya berubah. Sehingga didapatkan nilai V. Oke. Untuk yang nomor 2 itu untuk latihan, silakan tidak dipandu. Nah, jadi silakan dibuat sendiri. Nah, baru nanti buat kesimpulan. Oke, ada pertanyaan dari pengisian KPD-nya, silakan. Ada pertanyaan dari pengisian KPD-nya? Belum mungkin, Sir. Tidak, Jar. Cukup dipahami, Jar. Oke, kalau cukup dipahami, silakan mulai diisi. Nanti akan kita presentasikan mengenai apa yang telah Anda isi. Oke, silakan isi sekitar 15 menit. Nah, nanti setelah 9.15 nanti kita mulai untuk presentasi ya. Beberapa orang nanti akan teacher minta, boleh mengajukan diri, nanti kalau tidak ada nanti berarti teacher secara langsung aja. Oke. Oke, silakan dimulai. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bisa dipahami pengisiannya, Diana? Bisa, Jar. Antoni, ada permasalahan dengan pengisian KPD-nya? Ada, Jar. Apa WPS tuh? saya nggak bisa dibuka, Jar. Oh, WPS-nya nggak bisa dibuka. Bisa atau coba diupdate dulu atau nanti. Oke, coba kita teacher kirim yang PDF-nya aja. Bentar ya. Jar, kapan dikumpul, Jar? Jam berapa paling lama, Jar? Setelah pembelajaran atau paling lama siang. Bentar ya Tony, cek dulu. Oke, Anthony sudah teacher kirimkan file PDF-nya, sudah bisa dibuka. Oke, Jar, bentar saya coba, Jar. Oke, sudah 9.15. Kita presentasikan apa yang sudah dibuat oleh Nanda dan teacher langsung tanya aja apa yang sudah dibuat. Oke. Oke, siapa yang mau dulu menyampaikan untuk orde P dan Q? Siapa yang sudah menunjukkan? Silakan. Beliana, ada dapat orde P dan Q-nya? Ada, Jar. Oke, coba silakan disampaikan atau boleh bagikan layarnya juga kalau bisa. Oke, Jar, bentar. Oke, baik. Udah nampak, Jar? Udah.
Besarkan sedikit. Oh, oke. Ya, berarti silakan dijelaskan sedikit. Pertama, hitung ORDP. Untuk menghitung ORDP, maka kita bandingkan konsentrasi Q yang sama, yaitu data nomor 2 dan nomor 3. V3-nya itu 0,400, V2-nya 0,100, dan yang sama itu yang Q, jadi 0,2 sama 0,2 dicoret, jadi di sini 0,2 per 0,1, jadi 4 sama dengan 2 pangkat X. Maka ORDP sama dengan 2. Untuk menghitung ORDQ, maka kita bandingkan konsentrasi P yang sama, yaitu data nomor 1 dan 2. P2-nya 0,100, P1 0,050, sama dengan 0,2 per 0,1. Jadi 2 sama dengan 2 pangkat Y, maka ODQ sama dengan 1. Terima kasih, Bu Yuna. Ada yang mau menanggapi? Ada yang berbeda? Atau sama? Sama, Cer. Sama, oke. Sedikit koreksi ya, Bu Yuna. Untuk membuat persamaan V itu cantumkan harga K ya, walaupun nanti K itu juga akan kita sederhanakan. Jadi harus tetap dibuat. Jadi V sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat X kali konsentrasi Q pangkat Y. Jadi tadi mungkin Oke, Cer. atau di LKPD-nya kurang, ya, jadi coba ditambah. Oke, sudah dapat ORDP dan ORDQ. Sekarang kita lanjutkan untuk persamaan lajunya. Untuk pertanyaan kedua itu mengenai persamaan laju. Siapa yang bisa menyampaikan persamaan lajunya apa? Saya, Chen. Oke, coba silakan Hendro. Yang P dan Q kan, Cer? Ya, yang nomor 1. Persamaan laju reaksinya P sama dengan K dikali konsentrasi P dikuadratkan dikali Q. Atau Orde 2 aja. P Orde 2 dikali Q. Konsentrasi Q. Oke, terima kasih Hendro. Ada yang berbeda dapatnya? Atau yang tidak sama? Sama. Oke, kita lanjutkan dengan untuk menghitung harga K. Siapa yang dapat sudah mau menyampaikan harga K yang sudah dia dapatkan? Siapa? Aulia berapa dapat K-nya? Ya, Cer, dapatnya 0,02, Cer. Coba disampaikan. Mungkin ada yang salah dalam perhitungannya atau ada yang keliru atau gimana? Nanti kita perbaiki bersama-sama. Ya, pakai rumus F sama dengan K, P-nya kan dipangkatin 2, Cer, karena yang tadi kan udah 2. Ya. Lalu dikali Q pangkat 1. Sedangkan F-nya udah ngambil yang 0,400, Cer. Oh, yang ya oke, boleh, enggak apa-apa. Ya, lalu sama dengan K, yang P-nya udah ambil 0,2. Biar sejajar ya. Ya, yang sejajar 0,2 dikali 0,2. Oke. Yang P-nya kan dipangkatin 2, Cer. Jadi Ya. 0,04. 0,04 ya. 0,2. Ya. Jadinya dapat hasilnya 0,008. Jadi Ya. 0,008-nya per dibagi 0,400-nya, Cer. Oh, salah. Terbalik. Oh, lihat terbalik itu. Seharusnya K itu berarti 0,08-nya pindah ke bawah. Iya, Cer. Terbalik, Cer. Iya, coba perbaiki dulu. Ya. Jadi dapat nanti harganya. Jadi sebenarnya, nah, jadi kan nampak kekurangannya ya. Oke. Dapat Cer 50. Ya itu ya. Oke ya. Berarti ada kesalahan. Jadi hati-hati ya dalam memindahkan atau
apakan persamaan ya. Jadi cara apakan dulu ya. Bikin layar dulu. Jadi cara awalnya sudah betul, tapi eksekusi terakhirnya salah ya. Berarti kan tadi kan seperti ini. V sama dengan K dikali konsentrasi P kuadrat kali Q ya. Ini tadi dipilih 0,4 K 0,2 kuadrat kali 0,2. Oke, ini sama dengan 4 kali 10 min 1. Jadi kalau perkalian itu buat aja jadi 10 min berapanya. Ini 0,04 berarti 4 dikali 10 pangkat min 2 kali 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti K, tunggu dulu. Kan tadi kelirunya di sini sekitaran sini. 4 dikali 10 min 1 sama dengan K dikali 8 kali 10 pangkat min 3. Kan seharusnya kalau sudah sampai seperti ini, apa yang kita kan mencari harga K tadi. Nah, jadi hati-hati di sini. Jadi sampai di sini cara Aulia sudah betul. Nah, cuma perlu ketika dipindahkan, kenapa ketika 8 dipindahkan ke sebelah kiri, berarti 8-nya di bawah, berarti 4 kali 10 pangkat min 1 bagi 8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K. Baru dapat saya tadi 50. Oke, jadi hati-hati saja ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk nilai V, berapa nilai V-nya? Siapa yang sudah dapat? Salwa, berapa dapatnya Salwa nilai V-nya? Atau yang lain juga boleh? Saya dapat Cer. Berapa dapatnya Hendro? 2,5 molar per second Cer. Coba bisa tampilkan perhitungannya sebentar supaya teman-teman juga bisa melihat. Atau foto dulu, kirim lagi fotonya. Fotonya presentasikan. Oke Cer, sebentar Cer, saya kirim foto Cer, saya nggak tahu. Oke. Jadi supaya bisa yang lain lihat. Nah, jadi yang lain juga nampak nanti kalau ada kesalahan. Nah, jadi tidak apa-apa. Kita di sini kena sama-sama belajar. Jadi coba, jadi kita saling memperbaiki aja. Nah, kadang itu yang perlu diperhatikan juga untuk ujian ya. Kalau soalnya ABC, kalau seperti tadi itu sudah salah, walaupun sebagian besar perhitungannya kita sudah betul. Nah, jadi kalau soalnya esai ya mungkin masih ada nilainya sampai ke tahap kita sebelum kita salah. Tapi kalau soal ABC, salah aja lagi, karena ABC itu dia kalau benar ya benar, kalau salah ya salah, nggak ada apanya. Oke, sebentar ya, saya bagikan dulu. Oke, seperti yang terlihat P-nya 0,5, Q-nya 0,2, berarti kita masukkan. Hendro? Iya Cer. Dia kan 50 dikali 1/4 dikali 2/10 kan? Iya. Kemudian 4-nya kita coret dengan 2, berarti tinggal 2 ya? Iya, jadi 50 per 2 dikali 1/10 kan Cer? Oh gitu, oke. Berarti udah betul. Jadi dia 25/10. Berarti 2,5 Jadi saya ya? dapatnya 2,5. Oke, terima kasih Hendro. Oke Cer. Oke, itu tadi presentasi dari KKPD yang sudah ditampilkan. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyampaikan apa hasil yang dia dapatkan. Oke, apa yang dapat kita simpulkan dari pengisian KKPD hari ini? Siapa yang dapat memberikan kesimpulannya? Ya, Salwa mau coba apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Silakan dirangkum saja. Apa saja yang kita bahas hari ini? Menurut saya kesimpulan hari ini yaitu bahwasanya konsentrasi dapat mempengaruhi laju dalam suatu reaksi kimia, yang mana pada hari ini kita mempelajari cara menghitung
dengan cara menggunakan perbandingan. Gitu cara. Kemudian apa sih yang kita hitung hari ini? Ada apa aja tadi? Ada tetapan apa? Yang Yang kita kita hitung apa saja? hitung ada pertama ada persamaan laju reaksi orde A dan B, ada menghitung harga K atau penetapan harga, dan mencari laju reaksi. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang mau menambahkan? Cukup rasanya? Oke. Baik, itu kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa hari ini kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung kecepatan dari suatu reaksi. Jadi itu berhubungan tadi dengan apa yang sudah kita pelajari, kita lihat di awal ya, tentang video asam sulfat dan pembuatan amonia, bahwa sebenarnya dalam skala industri itu perlu diperhatikan kecepatan dari suatu reaksi sehingga mereka tidak salah dalam atau rugi akhirnya. Karena kalau produksinya lama berarti biayanya mahal. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari, itu dalam industri. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya tentu sama juga aplikasinya. Nah, okay. Dari pembelajaran hari ini, bagaimana? Apakah LKPD-nya sudah membantu Ananda dalam pembelajaran? Iya, Membantu, Chair. Membantu. Videonya juga sudah membantu? Oke, karena Membantu, video dari Chair. LKPD sudah membantu, berarti apa yang sudah teacher berikan berarti bisa menambah khasanah keilmuan bagi Anda semuanya. Baik, teacher akan bagikan soal post test di grup dan juga di chat apanya ya, chat WA-nya. Nah, jadi nanti silakan dikerjakan sampai setengah 10 lewat 10 karena teacher juga sudah minta izin. Jadi dikerjakan sekitar 10 menit ya. Oke, sudah teacher kirim di grup WA yang tadi. Nah, kemudian teacher kirim juga di sini ya. Sudah kelihatan? Oke. Ada Cak. Oke, cara ada, Chair. Oke, ini ya nilainya. Jadi hampir sama dengan soal fit test tadi. Ini cuma untuk melihat bagaimana perkembangan pengetahuan Anda setelah belajar ini. Oke, saya berikan waktu sekitar 10 menit. Nanti silakan langsung dikirim setelah selesai dikerjakan. Oke. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pada pembelajaran ini bisa menambah pengetahuan bagi Anda dan juga bisa bermanfaat bagi Anda. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita bersyukur, berdoa dengan pengetahuan yang sudah kita dapatkan hari ini. Semoga semakin berkah bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terakhir sebelum teacher tutup, teacher juga sudah Anda akan teacher berikan tugas untuk pembuatan video praktikum ya tentang pelajaran kita dua minggu lalu tentang praktikum faktor-faktor yang mempelajari reaksi. Jadi Anda silakan pilih salah satu model praktikumnya. Silakan bisa dilihat di contoh video yang sudah teacher bagikan. Silakan bahannya bebas dan alat-alatnya juga bebas. Kemudian Anda minimal memvideokan satu faktor saja. Ini tugasnya akan dikumpulkan minggu depan. Untuk lebih lanjut mengenai tugasnya akan kita diskusikan di grup WA. Oke? Oke, Cer. Oke, Chair. Atas perhatiannya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Char. Oke.